Program cek kesehatan gratis CKG sekolah yang dimulai pada 4 Agustus 2025 tidak hanya memastikan layanan pemeriksaan kesehatan tersedia bagi seluruh siswa, tetapi juga berfokus pada kesiapan infrastruktur digital untuk pengelolaan data secara nasional. Program ini menjadi bagian dari program Hasil Terbaik Cepat PHTC Presiden Prabowo serta implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dalam upaya mewujudkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid saat meninjau pelaksanaan CKG di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Senin 4 Agustus mengatakan, untuk mencapai target 53 juta siswa di seluruh Indonesia, pemerintah menyiapkan sistem pendataan terintegrasi yang didukung konektivitas digital berkecepatan tinggi. Infrastruktur ini diperlukan mengingat besarnya jumlah data kesehatan yang dikumpulkan sehingga memerlukan pengelolaan yang cepat, akurat, dan aman. Dan hari ini selain juga unsur komunikasinya, kami juga membawa tadi infrastruktur yang bisa mempercepat koneksi, karena nanti ketika ini dilakukan secara masif, data-datanya akan luar biasa banyak, dan kemudian juga menjadi penting untuk dilakukan sistem pendataan dengan baik dan terkoneksi dengan baik. Melalui pendataan terpadu, setiap hasil pemeriksaan kesehatan siswa dapat terekam dan terhubung dengan sistem nasional, sehingga memudahkan pemantauan serta tindak lanjut layanan kesehatan. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memperluas akses layanan kesehatan bagi anak usia sekolah, tetapi juga membangun basis data kesehatan yang kuat sebagai fondasi untuk kebijakan kesehatan publik di masa depan. Dengan dukungan infrastruktur digital yang memadai, program ini menjadi langkah strategis menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan siap menyosong Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Putri Hanifah Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Bang, foto bang. Sudah ya. Sekarang diklik persepsi. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdiki terus mendukung peningkatan konektivitas internet di sekolah rakyat sebagai bagian dari kebijakan Presiden dalam penyediaan layanan digital gratis bagi masyarakat. Upaya ini meliputi penyediaan akses fixed broadband dan jaringan seluler yang andal untuk memastikan penggunaan data di lingkungan sekolah berjalan tanpa kendala. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdiki Wayantoni di Tangerang, Banten, Senin 4 Agustus menegaskan, peningkatan penetrasi internet di sekolah rakyat terus diupayakan melalui koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi dan operator lokal. Pengukuran kualitas sinyal dilakukan secara berkala untuk memastikan koneksi internet berkecepatan tinggi tetap stabil dan tanpa gangguan. Izin untuk kesiapan internet di sekolah rakyat, kita sudah meninjau semua lokasinya. Untuk fixed broadband aman, jadi tidak ada kendala. Nah, untuk yang fixed broadband ini tentu kami selalu bagaimana mengupayakan jangan sampai ada data yang tidak terkirim untuk data apapun yang digunakan oleh pelanggan. Jadi kami Kominfo terus berkoordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi, Komdigi, Komdigi terus mengupayakan dengan operator yang ada di sekitar. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyiapkan infrastruktur internet hingga 200 Mbps untuk sekolah rakyat serta menyediakan kurikulum keterampilan digital, mulai dari pengenalan perangkat, coding, etika digital, hingga pemanfaatan platform media sosial. Inisiatif ini diharapkan mendukung pembelajaran yang lebih inklusif dan memeratakan akses teknologi bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Putri Hanifah Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Wali Kota Solo Rospati Ardi meninjau langsung pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG bagi para siswa dan siswi di SMP Negeri 4 Solo pada Senin 4 Agustus. Program ini diikuti seluruh siswa sekolah sebagai upaya pemerintah Kota Solo dalam menjaga dan memantau kondisi kesehatan generasi muda sejak dini. Pelaksanaan CKG ini mencakup pengukuran tekanan darah, pemeriksaan darah, pengukuran tinggi dan berat badan, serta pemeriksaan kesehatan mata. Kegiatan ini pun disambut antusias oleh para siswa.
Tadi dicek tinggi badan, berat badan, lalu lingkar lengan, habis itu dicek mata, gizi, lalu ada alat yang untuk mengecek darah kita, lalu kita ditensi dan cek gigi juga, habis itu ditaruh di komputer. Sebelumnya udah pernah ikut cek keseluruhan gini belum sih? Sudah. Waktu apa? Waktu SD. Usai peninjauan, Respati mengatakan program ini merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk mengetahui kondisi kesehatan para pelajar secara menyeluruh. Ia juga menyampaikan Pemkot Solo berkomitmen memperluas pelaksanaan program serupa ke sekolah-sekolah lainnya secara bertahap. Jadi program serentak kita cek kesehatannya sejak dari bayi. Jadi kita urutkan terus supaya kita tahu indikasi-indikasi apa yang harus kita selesaikan untuk langkah-langkah program kota ke depan. Jadi kita dalam perencanaan program kesehatan itu ada langkah preventifnya. Tadi hasil temuan mungkin ada yang HB-nya rendah, ada yang warna parsial, ya itu tentu ada langkah-langkah preventif seperti itu. Ya, untuk CKD total Kota Surakarta sekitar 25-30%. Dari target? 25-30%. Dari targetnya 36% kalau target nasional ya. Dengan adanya cek kaki siswa ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menandai kick-off dimulainya cek kesehatan gratis bagi para santri yang dipusatkan di Pondok Pesantren Al-Amanah, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin 4 Agustus. Dalam kesempatan itu, Wamenak memastikan bahwa CKG yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto menyasar seluruh anak didik di Indonesia, tidak terkecuali para santri di pondok pesantren. Program dari cek kesehatan gratis itu termasuk pemeriksaan kesehatan jiwa. Tapi tadi mungkin di sini karena ini di pesantren ya, normal semua, jiwanya sehat semua. Moga-moga dengan perhatian ini santri bukan hanya pintar dalam arti agama, dan juga pintar secara intelektual, sehingga bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan Indonesia ke depan. Melalui program cek kesehatan gratis terhadap anak-anak didik, pemerintah sekaligus memberikan panduan hidup serta pola makan yang sehat. Sedangkan bagi santri maupun siswa yang terdeteksi sakit akan dirujuk ke rumah sakit dengan pembiayaan menggunakan skema BPJS. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Fahmi Alfian, Kantor Berita Antara mewartakan. Kan berkaitan dengan ekspor, tadi juga ada soal. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat mencetak surplus tertinggi pada semester 1 2025. Mendak Budi pada konferensi pers di Kementerian Perdagangan Senin 4 Agustus mengatakan, surplus neraca perdagangan Indonesia pada semester 1 tahun 2025 mencapai 19,48 miliar dolar AS. Sementara neraca perdagangan dengan Amerika Serikat menyumbang surplus 9,92 miliar dolar AS. Menurut Mendak, capaian tersebut menandakan bahwa produk Indonesia memiliki daya saing di kancah global. Ia pun optimistis kinerja ekspor Indonesia akan tetap positif meski terkena tarif resiprokal Amerika Serikat. Artinya kalau pasar ke Amerika tetap bergairah terbagus, berarti kesempatan kita akan semakin besar karena kita mendapat tarif yang lebih bagus dibanding negara lain. Jadi upaya terus kita lakukan dan kita juga sudah mulai mengintip dari 10 produk ekspor kita, produk utama kita, siapa pesaingnya. Pesaing dari 10 produk itu berapa dapat tarif resiprokal, dan saya pikir kita masih kompetitif dengan tarif-tarif yang diberikan kepada negara pesaing kita. Adapun surplus neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan ASEAN mencapai 9,6 miliar dolar AS, sedangkan dengan Uni Eropa mencapai 3,8 miliar AS.
Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cocok, anti caplok. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di Berita Kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan Berita Kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan yang berada dalam kawasan sentra Mahatmia, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali. Dalam kunjungannya pada Senin siang, Menteri Rini mengecek sejumlah ruang kelas, ruang kepala sekolah hingga kamar tidur siswa. Dia menegaskan hadirnya sekolah rakyat sebagai bagian program kerja Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat menghilangkan jarak antara negara dan rakyat, khususnya warga Indonesia yang kurang mampu. Anak-anak ini selain mendapatkan sekolah, tetapi juga di sini juga mereka mendapatkan makanan gizi yang gratis, kemudian juga kesehatan, pemeriksaan kesehatan. Jadi ini merupakan program yang Bapak Presiden terhadap bagaimana mendekatkan negara kepada masyarakat begitu. Jadi semakin kecil jarak antara instansi negara dan rakyat. Sementara itu, Kepala Sentra Mahatmia Sumarno Sriwibowo mengungkapkan, selain belajar dengan kurikulum yang ada, sekolah rakyat juga mengedepankan pendidikan karakter. Pembinaan karakter atau pembentukan karakter itu penting, ya. Sehingga diperlukan seperti itu, sehingga ketika lulus nanti mereka mempunyai kedisiplinan, ya. Kemudian mempunyai karakter-karakter yang memang menjadi bekal dia nantinya untuk bekerja atau meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Saat ini SRMP 17 Tabanan di Sentra Mahatmia menampung 75 siswa dari keluarga kurang mampu. Siswa berasal dari 4 kabupaten yakni Tabanan 61 siswa, Buleleng 7 siswa, Badung 3 siswa, dan Kota Denpasar 4 siswa. Dari Tabanan, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi memantau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di SLB Negeri Kota Semarang Senin 4 Agustus. Ia menegaskan cek kesehatan gratis bagi pelajar merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Menurutnya, kegiatan ini merupakan fondasi penting demi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, menjadi fondasi bagaimana SDM kita di tahun 2045 adalah SDM yang berkualitas, yang bermutu, gitu. Maka dari sekarang harus diperkuat. Hal mendasar yang pertama adalah kesehatan. Tercatat, total ada sebanyak 579 siswa berkebutuhan khusus, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, di sekolah tersebut yang mengikuti pemeriksaan kesehatan secara gratis. Adapun program cek kesehatan gratis ini ditargetkan menyasar sekitar 53 juta siswa di seluruh Indonesia hingga Desember 2025. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia menolak pelonggaran kebijakan impor food tray atau wadah makanan untuk mendukung program makan bergizi gratis karena dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan industri dalam negeri. Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kebijakan impor ini bukan berarti pemerintah mengabaikan penggunaan produk dalam negeri, melainkan karena tingginya kebutuhan akan wadah makanan dalam program makan bergizi gratis. Putri ini kan memang dibuka ya, itu untuk kepentingan makan bergizi gratis. Ya karena kita banyak membutuhkan produk itu. Kalau misalnya di dalam negeri aja kan kita tidak melarang menggunakan produksi dalam negeri. Tetapi impor juga boleh karena kebutuhan kita sangat besar. Diketahui food tray atau wadah makanan menjadi salah satu dari 10 komoditas yang mendapatkan relaksasi kebijakan impor. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang industri tertentu. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebagai bagian dari upaya pemerintah menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah Kota Pekalongan menggelar pelatihan kerja gratis bagi 160 peserta melalui Balai Latihan Kerja BLK serta Lembaga Pelatihan Kerja Swasta LPKS. Sebanyak 160 peserta tersebut dibagi ke dalam 10 jurusan, masing-masing berisi 16 orang. Jurusan yang tersedia meliputi tata rias pengantin, teknisi AC, pengelasan, housekeeping, administrasi perkantoran, hingga mekanik mobil dan sepeda motor injeksi. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid pada Senin 4 Agustus mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap program ini terus meningkat. Jika sebelumnya pihak penyelenggara harus mencari peserta, kini justru terjadi seleksi karena kuota pelatihan yang tersedia terbatas. Ini kita menambah keterampilan untuk masyarakat supaya nanti kalau ada situasi dan kondisi ekonomi tidak baik-baik saja di Indonesia, mereka bisa mandiri. Ya, mereka sudah punya keahlian. Syukur-syukur mereka bisa bekerja di luar dulu. Kalau memang industri di Kota Pekalongan belum memadai. Rencana kalau sudah bisa mau seperti apa Mas? Mau buka usaha atau gimana? Rencana sih buka usaha sih. Kalau sebelumnya Mas, profesinya seperti apa Mas? Aku serabutan. Terus pengen belajar menjadi ini? Karena kayak peluangnya lebih bagus sih. Karena di lingkungan usaha ini banyak penjahit juga. Konveksi ya? Konveksi. Dengan adanya pelatihan kerja tersebut, pemerintah Kota Pekalongan berharap dapat mencetak SDM terampil, mandiri, serta berdaya saing. Selain menyiapkan tenaga kerja untuk dunia industri, pelatihan ini juga dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan baru dari masyarakat. Adapun durasi pelatihan bervariasi mulai dari 10 hingga 40 hari, tergantung jurusan masing-masing.
Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Asisten para warahmatullahi wabarakatuh. Pemkot Ambon melakukan pembinaan perpustakaan bagi guru sekolah dasar atau SD dan SMP di Kota Ambon, Senin 4 Agustus. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena mengatakan, pihaknya ingin meningkatkan kualitas dan perpustakaan di tingkat sekolah maupun perpustakaan desa di Kota Ambon agar sesuai standar nasional perpustakaan. Menurut dia, perpustakaan saat ini bukan cuma unsur pendukung atau sekadar tempat menyimpan buku, tetapi juga harus bertransformasi menjadi pusat layanan informasi yang dikelola secara profesional. Dia berharap para guru yang mengikuti kegiatan ini dapat memahami 6 komponen standarisasi perpustakaan, yakni koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan, dan pengelolaan. Tentu kita berharap bahwa terjadi paling tidak peningkatan pemahaman dari seluruh peserta tentang bagaimana menyiapkan perpustakaan sekolah yang memenuhi standar. Tentu standar nasional perpustakaannya. Harapan kita adalah kalau semua bisa terstandarisasi, maka tujuan-tujuan adanya perpustakaan itu bisa terpenuhi. Bodewin juga menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan Kota Ambon agar proses standarisasi perpustakaan berjalan optimal. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pengen deh lapor korupsi 198. Tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cecok, anti caplok. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di Berita Kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan Berita Kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV. Masyarakat dan aparatur sipil negara di 9 kabupaten kota se-Papua diajak untuk memakai hak pilih pada pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 6 Agustus mendatang. Tanggal 6 Agustus ditetapkan sebagai hari libur agar warga yang punya hak pilih bisa menggunakan suaranya. Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni di Jayapura Senin 4 Agustus juga mengajak masyarakat menjaga agar situasi tetap aman, damai, dan penuh toleransi. Jadi ASN boleh memilih, tetapi tidak boleh mendukung secara terbuka. Tidak boleh aktif di media sosial, tidak boleh ikut menyebarluaskan secara terbuka mendukung terhadap paslon. Nah, maka ASN harus tetap
bekerja profesional, nanti pada saatnya tanggal 6 Agustus ikut memilih, tetapi saya minta secara aktif juga ikut melakukan sosialisasi agar partisipasi masyarakat lebih banyak lagi. KPU Papua menyiapkan sekitar 2.000 tempat pemungutan suara, sementara itu jumlah daftar pemilih tetap mencapai hampir 751.000. Pilgub Papua akan diikuti 2 calon gubernur dan wakil gubernur Papua, yakni pasangan Ben-Hur Tomimano Konstan Karma, serta pasangan Matius Devahiri dan Aryoko Rumaropen. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut tarif resiprokal 19% yang diterapkan Amerika Serikat kepada Indonesia masih berpotensi turun. Mendak menyebut negosiasi pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat masih berjalan. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan Jakarta Senin 4 Agustus. Untuk komoditas, mungkin belum saya sampaikan dulu ya komoditas apa, tetapi paling tidak di dalam proses negosiasi nanti kita juga ingin mendapatkan penurunan tarif, ya seperti komoditas yang tidak dimiliki atau tidak diproduksi oleh Amerika. Tambahnya proses negosiasi mengenai tarif resiprokal tersebut diharapkan rampung sebelum 1 September 2025. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah Third International Indonesia Pencaksilat Open Championship 2025. Kejuaraan kelas dunia ini digelar di Gedung Serbaguna Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang pada Senin 4 Agustus. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat hadir dan membuka langsung turnamen yang dimulai pada 4-10 Agustus 2025 ini. Turnamen tersebut diikuti 3.625 peserta dari 20 negara dengan kategori anak, remaja, dan dewasa. Kami sangat bangga kepada terutama Ketua Panitia Penyelenggara ya di sini karena bisa mengadakan acara pencaksilat internasional dan tadi sangat antusias dan sangat ramai lah. Dan kita di sini kan nggak hanya olahraga tapi kita harus jaga juga budaya Indonesia bahwa kita tahu pencaksilat itu asalnya dari Indonesia. Di situ juga kita harus juga perkuat dengan prestasi olahraganya. Kami pertama terima kasih tentunya dipilih menjadi tuan rumah di Sumatera Utara di Pencaksilat Open Championship ketiga. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu semangat kita semua. Ada 20 negara yang hadir dan mudah-mudahan ini satu step yang membuat Pencaksilat menjadi cabur di Olimpiade. Taufik Hidayat berharap dengan digelarnya turnamen ini dapat menjadi langkah pencaksilat menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade mendatang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Muhammad Valeri Siregar, Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun mengintensifkan pemantauan terhadap 2 jenis bencana yang hampir selalu terjadi saat puncak musim kemarau, yakni kebakaran hutan dan lahan karhutla serta krisis air bersih atau kekeringan. Di Kabupaten Madiun terdapat hutan yang berada di bawah kewenangan Kesatuan Pemangkuan Hutan yaitu KPH Madiun, KPH Saradan, dan KPH Lau DS. Mayoritas merupakan hutan jati sehingga saat musim kemarau permukaan tanah hutan dipenuhi daun jati kering yang rawan menimbulkan kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun Robi Saktia Putra Lubis pada Senin 4 Agustus mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan 3 KPH untuk mengantisipasi karhutla. Pemantauan kawasan hutan juga dilakukan dengan menggunakan citra satelit. Desa-desa yang menggunakan air dari sumber sungai airnya, nanti kita akan memantau sampai saat ini debit air sungai itu penurunannya seperti apa. Sampai sendiri kita memantau dari layar satelit ya, ini dari aplikasi Sipongi yang di LHK ini,
Sebenarnya itu setiap saat, setiap hari, setiap menit, setiap jam itu kita memantau kondisinya munculnya titik api. Adapun untuk mengatasi bencana krisis air bersih, BPBD Kabupaten Madiun telah menyiapkan sebanyak 30 unit tandon air berkapasitas 1.200 liter untuk didistribusikan ke daerah-daerah yang terdampak krisis air bersih. Dengan demikian, pengiriman air dapat dilakukan 2 atau 3 hari sekali tergantung ketersediaan stok air. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan sebanyak 68 ton bantuan pangan ke Kabupaten Mahakam Ulu yang terdampak musim kemarau. Kekeringan yang saat ini terjadi menyebabkan debit Sungai Mahakam surut dan mengganggu angkutan logistik menuju Kecamatan Long Pahangai dan Long Aparia di Kabupaten Mahakam Ulu selama sepekan terakhir. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji pada Senin 4 Agustus mengatakan bantuan yang terdiri dari bahan pokok, beras, serta bahan bakar itu dikirim dari Samarinda. Penyaluran bahan pokok dilakukan dengan kapal, kemudian disambung dengan perahu motor untuk melintasi sungai yang dangkal ke kampung tujuan. Mahakam Ulu kita sudah kirimkan, kemarin sudah kirimkan 68 ton beras ke Mahakam Ulu dan besok kita juga kirimkan lagi ke Mahakam Ulu. Tentu saja ini menambah ketersediaan beras di sana. Tapi kami meminta supaya pemerintah kabupaten juga harus berjuang, artinya jangan hanya mengandalkan pemerintah provinsi untuk mendatangkan pedagang-pedagang beras atau distributor beras ke Mahakam Ulu dengan harga yang murah. Sungai menjadi satu-satunya akses menuju 2 kecamatan di Mahakam Ulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut. Untuk menangani krisis bahan pokok ini dalam jangka panjang, Pemprov Kaltim telah mengajukan dukungan pembangunan akses jalan darat di Mahakam Ulu kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara mewartakan.